warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Rizky Janganggara. Saya dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 22. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten. Di sini saya akan menerangkan hakikat dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih kimia itu? Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi, serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Kimia juga mempelajari pemahaman sifat dan interaksi atom individu dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut pada tingkat makroskopik. Menurut kimia modern, sifat fisik materi umumnya ditentukan oleh struktur pada tingkat atom, yang pada gilirannya ditentukan oleh gaya antara atom dan ikatan. Hakikat kimia atau hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Peranan ilmu kimia. Yang pertama, manfaat ilmu kimia dalam bidang kedokteran. Manfaat ilmu kimia yang pertama dalam kehidupan manusia adalah bidang kedokteran. Untuk membantu menyembuhkan pasien yang sedang mengidap suatu penyakit, digunakan obat-obatan yang dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat yang dilakukan dalam cabang kimia farmasi. Yang kedua, manfaat ilmu kimia dalam bidang pertanian. Mungkin Anda bingung, apa hubungan antar ilmu kimia dan bidang pertanian? Lalu apa manfaat ilmu kimia bagi bidang pertanian? Baiklah, bukankah untuk mengembalikan kesuburan tanah perlu dilakukan penambahan pupuk, sedangkan hama dapat diatasi dengan menambahkan pestisida. Manfaat dan bahaya penggunaan pupuk dan pestisida harus dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan dan penggunaannya. Hal yang harus diingat adalah pupuk dan pestisida adalah produk dari ilmu kimia. Yang ketiga, manfaat ilmu kimia dalam bidang geologi. Dalam bidang ini berkaitan dengan tentang makhluk hidup, hewan atau tumbuhan. Proses kimia yang berlangsung dalam makhluk hidup meliputi perencanaan makanan, pernafasan, metabolisme, fermentasi, fotosintesis, dan lain-lainnya. Untuk mempelajari hal yang tersebut, diperlukan pengetahuan tentang struktur dan sifat senyawa yang ada, seperti karbohidrat, protein, vitamin, enzim, lemak, asam nukleat, dan lainnya. Meskipun secara umum, bidang ini lebih erat kaitannya dengan ilmu biologi, namun manfaat ilmu kimia juga nyatanya sedikit banyak berpengaruh dalam bidang biologi ini. Yang kelima, manfaat ilmu kimia dalam bidang hukum. Anda bingung, apa kaitannya bidang hukum dengan ilmu kimia? Bidang hukum secara langsung memang tidak ada hubungan dengan ilmu kimia. Namun, ilmu kimia dalam bidang hukum ini dapat dirasakan ketika diberlakukannya pemeriksaan peralatan bukti kriminalitas atau kriminologi. Bagian tubuh tersangka dapat diperiksa dengan memeriksa struktur DNA-nya karena struktur DNA setiap orang berbeda-beda. Pemeriksaan ini melibatkan ilmu kimia. Yang keenam, manfaat ilmu kimia dalam bidang mesin. Manfaat ilmu kimia bisa mengenai bidang pemesinan, yaitu mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin, mempelajari sifat, komposisi bahan bakar, dan minyak pelumas mesin. Yang ketujuh, manfaat ilmu kimia dalam bidang teknik sipil. Bahan-bahan yang digunakan dalam bidang ini adalah semen, kayu, cat, paku, besi, peralatan, paralon, pipa PVC, lem, dan sebagainya. Semua bahan tersebut dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Manfaat ilmu kimia dalam hal ini adalah agar bahan-bahan bangunan tersebut dapat diketahui kelebihan serta kekurangannya, sehingga dapat minimalisir kecelakaan di kemudian hari. Melihat begitu banyaknya antara
ilmu kimia dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sangatlah jelas bahwa manfaat ilmu kimia memang peran penting dalam kehidupan manusia. Kehadirannya menyeimbangkan kehidupan manusia untuk selaras dengan peningkatan kualitas hidup di muka bumi. Yang kedelapan, manfaat ilmu kimia dalam bidang arkeologi. Ilmu arkeologi diidentik dengan penelitian hasil fosil. Contohnya, para arkeolog memanfaatkan teknologi kimia bernama radioisotope karbon-14 untuk mencari tahu usai fosil tersebut. Yang kesembilan, manfaat ilmu kimia dalam bidang kecantikan. Contohnya, dapat kita temui pada kosmetik, sampo, pembersih wajah, parfum, dan lainnya. Dan di sini saya akan sedikit menerangkan tentang metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiritis, dan terkontrol. Pada metode ilmiah, proses berpikir dilakukan sistematis. Dalam metode ilmiah, proses berpikir dilakukan secara sistematis dan bertahap, tidak siksa. Proses berpikir yang sistematis ini dimulai dengan kesabaran akan adanya masalah hingga terbentuk sebuah kesimpulan. Dalam metode ilmiah, proses berpikir dilakukan sesuai langkah-langkah metode ilmiah secara sistematis dan berurutan. Metode ilmiah didasarkan pada data empiris. Setiap metode ilmiah selalu didasarkan pada data empiris. Maksudnya adalah bahwa masalah yang hendak ditemukan pemecahannya atau jawabannya itu harus tersedia datanya yang diperoleh dari hasil pengukuran secara objektif. Dan atau tidak tersedia data empiris merupakan salah satu kriteria penting dalam metode ilmiah. Apabila sebuah masalah dirumuskan lalu dikaji tanpa data empiris, maka itu bukanlah sebuah bentuk metode ilmiah. Pada metode ilmiah, proses berpikir dilakukan secara terkontrol. Di saat melaksanakan metode ilmiah, proses berpikir dilaksanakan secara terkontrol. Maksud saya terkontrol. Maksudnya terkontrol di sini adalah dalam berpikir secara ilmiah itu dilakukan secara sadar dan terjaga. Jadi apabila ada orang lain yang juga ingin membuktikan kebenarannya, dapat dilakukan seperti pada adanya. Seseorang yang berpikir ilmiah tidak melakukan dalam keadaan berkhayal dan bermimpi, akan tetapi dilakukan secara sadar dan terkontrol. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.